Hari ini kami dan warga di kampung lagi membentuk tim untuk evakuasi warga yang terjebak di kampung seberang. Untuk posisi kami saat ini, kami berada di titik yang ini, desa yang terbilang aman. Dan setelah itu jalan inilah yang bakal kita laluin karena tujuan kita nantinya berada di titik yang ini. Dan itu jaraknya berkilo-kilo dari desa kami. Kalau kalian lihat di sini tuh ada beberapa kampung dan beberapa rumah teman-teman ya. Cuman saat ini tuh mereka ngumpul di satu titik karena akses satu-satunya adalah jembatan yang ini. Tapi sayangnya jembatan yang menjadi akses satu-satunya warga inilah yang hancur terkena banjir. Lihatlah ini penampakan sebelum terjadinya bencana banjir dan longsor. Tanah yang awalnya berhektar-hektar yang berisi rumah warga dan kebun semuanya hilang. Semua terjadi karena aliran sungai yang awalnya di sini berpindah memotong jalan ke arah sisi kanan. Itu sebabnya kenapa tanah di sini semuanya habis. Oke guys, kita langsung berangkat aja. Ini gue berangkat di pagi hari. Tapi sebelum itu gue bakal jelasin ke kalian ada beberapa titik yang emang longsor parah di setiap jalan. Ada sekitar 6 titik yang longsor ya guys. Bayangin kami harus melewati itu dengan jalan kaki. Mau ke Bergang bisa bang? Koyong ini harus saya kampungku. Kami dah kelaparan nih. Harus masuk bantuan ini. Kelaparan makan kates muda nih. Makan semudah nih Pak Saril nih pula. Gak apa-apa Pak, pokoknya kenyang kan. Kates muda kami makan dah kelaparan 7 hari 7 malam udah nih. Bantuan. Kami mohon kepada pemerintah bantuan cepat kami nih. Karena dia youtuber banyak Kasihan masyarakat Puting, Bina Maria, Aceh Tengah. Nah, ini kami harap kepada pemerintah bantulah kami. Segera Dibantu. Udah 7 hari 7 malam kami belum makan. Makan kata soalnya. Makan kata terpaksa nih sambil gotong royong. Ada yang kawan yang pangsan tuh, ada pangsan. Bangsan pula bilang Bangsan. Sebelum kita menuju ke jembatan Sirotol Mustaqimnya, tempat titik penjemputan para pengungsi, kita harus memperbaiki jalan terlebih dahulu teman-teman ya, agar evakuasinya bisa berjalan lancar. Kami mengusahakan ada titik-titik di mana yang emang harus bisa dibawa dengan motor. Katakan peta. Mana ada kereta lagi di atas tuh? Adik Bang Ida nih. Oh ya. Tidak lama kemudian kami pun langsung menjumpai salah satu pengungsi. Ada beberapa orang di sini yang udah berhasil naik ke atas dan kita langsung membantu mereka untuk melewati lokasi longsor ini. Bang Edi, evakuasi. Lumpur itu ya. Ya ampun habis. Oh ini apa dari atas itu mana? Padahal jalan ini dulu sering kulewati ya guys, karena ini adalah satu-satunya akses semua warga untuk pergi ke kebunnya. Bahkan aku sekarang nggak tanda lagi jalan dasarnya itu yang mana, karena struktur tanah di sini tuh semuanya berubah. Pelan-pelan. Terus, awas, licin. Licin boleh. Aman. Pak. Gue berizin ya Pak. Coba. Isu tadi mana habis? Tingso. Buk. Mereka ada yang keluar dari desa karena takut datangnya banjir susulan, dan bahkan ada warga yang datang hanya untuk melihat keluarganya yang terjebak di desa tersebut. Gerak ya Bang. Yuk. Bang kami selesai ya. Ayo.
Lanjut lagi perjalanan kita guys. Di bawah masih ada juga. Yang paling parah yang bawah bang ya. Yang paling parah itu yang bawah. Yang sungainya pindah jalur itu. Buat jembatan seling loh. Pakai Bambu. pakai bambu ya? Iya. Orang gedung tengah ya? Iya. Ya ampun guys, dulu jembatannya kecil kali loh ini. Selebar ini. Oh ada selingnya. Ih gila sumpah, jadi berlubang kebun orang. Syah, jauhnya hilang. Oh berarti orang-orang ini di sana semua nih. Abang udah pernah bang ke bawah? Ya udah sekalian teh. Bismillah aja lah guys. Airnya masih ini, masih terang gitu. Batu segede ini bisa dibawa dari atas. Gawat. Kadang tuh kita suka nggak tega ya kalau ngelihat ada anak kecil harus menyeberangi sungai seperti ini. Dan ini bukan sungai yang besarnya. Yang gue maksud jembatan Shirathul Mustaqim itu ada di depannya lagi. Yang tinggi jembatan daruratnya itu sekitar 12 meter di atas air. Wah, ya guys. Itulah jembatannya nih. Kita mau nyebrang dulu. Itu teman kita tadi guys. Alhamdulillah. Harus naik tangga sampai atas. Karena dulunya ini jalan guys. Ini jalan, terus tembusnya ke sana tadi, ke sudut itu. Dan sekarang jadi 100 meter kebuka sama air sampai ke bawah sana. Ada lagi. Bismillah. Bang Andre. Mau kemana kalian? Mau ke atas? Ya bang. Iya bang. Hati-hati ya. Lagi? Kalau nggak nunggu 3 hari kayak mana warga mau lewat? Berarti pertama itu semua air ini guys. Kayak mana orang mau lewat? Nggak akan bisa orang lewat. Berat ya Allah. Cobaan. Rumah di seberang sini Habis. berapa ya? 6 rumah habis. Ruko baru bangun 2 pintu habis. Oh iya, tingkat ya. Ya. Pada balik kawan. Ya, aku masukkan pula rumah. Pada balik. Kita dari seputaran Aceh Tengah mau menelusuri ke Jadi kau sebagai apa? relawan bang. Kita anggota bersama tim Babinsa 1. Apa relawan pakai pacu ini? Masih ramai di bawah? Masih bang. Orang Bang Anu di bawah. Siapa? Kiki. Orang Tio. Bang Haryadi itu di bawah. Oh, udah kami balik. Balik lagi kau. Di bawah ada teman kita guys di bawah. Nanti kita makan siang di bawah aja. Oh iya. Bang, ini bantuan untuk warga kita bang yang terdampak banjir di sana bang ah. Berarti dia udah bisa ngelihat jalur kerusakan di daerah kami guys. Soalnya dari kemarin tuh nggak ada datang apa-apa ini. Dari pemerintah daerah pun nggak ada ninjau. Nah ini baru ada dengar suara helikopter nih. Helikopter bukan? Atau pesawat? Ya helikopter sama pesawat. Pesawat bang. Helikopter kayaknya weh. Iya. Soalnya nggak ada anu bas itu. Nah, akhirnya kita sudah sampai di lokasi dimana yang dari awal video ini udah gue bahas. Di sini letak jembatan Shirathul Mustaqim itu teman-teman ya. Jembatan yang dibikin darurat dengan masyarakat untuk bisa menyeberangin ataupun membantu akses desa seberang untuk keluar dari desa mereka yang sudah terisolir beberapa hari. Bapak. Itu siapa ya? Bapak-bapak ya? Iya. Ibu-ibu ya Allah. Mama. Kuat bu, bisa bu. Bismillah.
kasian kali guys, orang udah kelaparan terus harus nyebrang dari jembatan kayak gini. Bayangin coba, akses nggak ada lagi, nggak ngapain. Kemarin lebih parah lagi katanya. Hah? Nggak ada pakai bambu kemarin. Iya. Langsung 2 kali gitu. Ini juga kan warga ngambilin tali listrik ini. Seling. Untuk dijadikan ini jembatan. Karena ada camp ini guys ya, pengungsian juga guys. Orang-orang sebagian mengungsi. Itu kalau desanya tuh di sana di ujung bukit tuh masih banyak semua tuh desa di situ guys. Alhamdulillah kita selamat ya guys, kita sampai di mana tempat warga-warga dievakuasi menggunakan seling untuk nyebrang. Tuh. Pada saat banjir seluruhnya ini berapa hektar isinya air semua nih. Khususnya pada pemerintah Pak Prabowo, perhatikan masyarakatnya yang ada di seberang sana. Tuh. Nah, di sana banyak sekali lansia, anak-anak mau menyeberang seperti itu. Itu contohnya ibu-ibu itu nyebrang sudah tidak bisa. Tadi ada yang sempat digendong. Gak kebayang pada saat awal air datang itu gimana ngerinya ya guys, karena tanah bisa berhektar-hektar itu hilang di bawah air semuanya. Dan ini tuh kebun warga semua guys, termasuk kebun saudaraku hilang 2 hektar di pas daerahku berdiri di depan. Hari pun sudah menunjukkan waktunya untuk makan siang. Ya kita bawa nasi dan kita berbagi sebisanya untuk orang-orang yang ada di sana juga yang belum makan karena tidak ada nasi. Rasanya serba salah, nggak makan, lapar, mau makan juga kita kepikiran masih banyak orang yang pada saat itu juga kelaparan gitu. Kita juga cuman bisa membantu seadanya. Andai pada saat kami kesana kemarin kami sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah, udah pasti kami datang dengan membawa logistik. Tapi sayangnya pada saat itu bantuan apapun belum masuk ke kampung kami. Dia mau air. Bahaya yang lain Pak. Pening nanti Pak. Pening jatuh tuh. Mungkin kalau nggak karena terpaksa, orang mungkin nggak akan mau ya guys lewat jembatan seperti ini karena penuh dengan resiko. Tapi apa boleh buat, mereka juga harus bertemu dengan keluarganya. Apalagi banyak sekali keluarga yang memang tidak mau keluar dari desa dikarenakan mereka takut menyeberangi jembatan ini. Alhasil untuk orang tua, ibu-ibu atau nenek-nenek hanya bisa menunggu saudaranya datang dari seberang. Gak banyak yang bisa kami lakuin selaku warga yang terdampak tapi tidak menjadi korban dari bencana ini. Kami selaku warga setempat hanya bisa membantu membuka akses untuk mereka mengungsi yang awalnya mereka terisolasi karena tidak ada akses sama sekali. Jadi warga setempat hanya bisa membantu untuk membukakan jalan untuk mereka. Selebihnya mereka akan mencari bantuan di luar. Bahkan uang tidak menjadi berharga pada saat itu karena kondisi pada saat itu stok beras hampir tidak ada di mana-mana dan bahan pangan yang lain juga sulit untuk dicari. Mereka hanya membutuhkan logistik untuk bertahan hidup. Karena putusnya akses jalan, tidak adanya listrik dan tidak adanya jaringan pada saat itu, gak banyak yang bisa gue lakuin. Pada saat gue dan istri dan juga anak gue berangkat ke Medan, gue berinisiatif untuk menggalang donasi dari teman-teman semuanya. Dan alhamdulillahnya dari live yang gue lakukan bersama Rijalmu, Tekotok, Subur Gaming, dan kami malam itu mendapatkan sekitar 100 juta hasil donasi yang nanti akan kita bagikan ke
3 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Semoga ini berkah untuk kita semuanya, dan untuk yang udah berpartisipasi kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga keberkahan melimpahkan kalian. Kita menjalan balik ke kampung guys. Cuman posisinya kayak gini, Allah capeknya. Kok malah anak-anak jalan sendiri guys. Bawa tadi anak-anak dan ini hancur semuanya. Istirahat bentar guys, capek kali sumpah. Sama kayak naik gunung, karena ini naik terus sampai ke kampung. Kita ada perawat guys, dia bawa 16 impus tadi. Tinggal 2 lagi Bang. Pelan-pelan tapi pasti guys. Kita mau jalan sini. Jadi mungkin segitu dulu update untuk kali ini teman-teman ya. Doakan semuanya saudara-saudara kita di sana cepat mendapatkan bantuan. Dan gua posisi ngedit sekarang berada di Medan karena gua butuh koneksi internet untuk gua bisa menyalurkan semua apa yang udah gua rekam dari kemarin, dan gua untuk bisa mengajak teman-teman untuk berdonasi. Nah, selanjutnya guys, gua bakal balik ke Aceh lagi, dan hasil donasi itu akan gua belanjakan untuk pasokan makanan. Setelah itu gua bakal bagi-bagi di setiap poskonya. Mantap nggak? Ya neng lele. Apa? Lego. Ngerti jiwa kan? Mantap jiwa nih. Mana yang nom nih le? Yang nom mana? Itu yang itu. Ini nom semua nih? Itu dulu nangkring. Tuen. Nah, bang itu aja. Pegangan itu jangan nampak. Yes. Tutupi tasnya lu. Kurang aja. Tadi itu masalah. Terus Dora. Sambutnya nampak ini. Slow-mo. Abang dari tadi kayaknya. Mana baru nyampe abang jalan enggak? Kan ke jalan. Jalan abang. Kemana? Dapat kelapa gratis. Lah, kelapa hijau. Ayo mampir ya, Om.